Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap manusia yang terlahir di dunia ini tak mungkin bersih dari dosa. Namun dengan taubat, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai amalan yang bisa dikerjakan sebagai bentuk pertobatan manusia saat melakukan dosa, mulai dari membantu sesama ataupun berpuasa. Semua mendatangkan pahala yang dapat menghapus dosa yang telah lalu. Namun ternyata ada satu amalan singkat yang hanya dilakukan 1 menit, namun mampu menghapus dosa 100 tahun. Nah, amalan apakah itu? Ya, 1 menit yang jika diamalkan ini maka akan mampu menghapus dosa yang 100 tahun ini biasanya disebut oleh para ulama dengan 1 menit emas. Ya, 1 menit emas ini adalah amalan 1 menit yang dapat menghapus dosa 100 tahun, yang mana dalam waktu yang sempit dapat membawa pahala dan manfaat yang begitu besar. Ya, jadi apa saja amalan itu? Yang pertama adalah membaca istighfar. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh kepada umatnya untuk rajin beristighfar, yaitu membaca astaghfirullah. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka istighfar dan taubat harus dijaga setiap saat. Ya, jadi dalam 1 menit jika kita hitung menggunakan stopwatch 60 detik saja, maka kita bisa beristighfar 100 kali. Ya, hanya cukup membaca astaghfirullah. Ya, dan ternyata dengan beristighfar 1 kali saja bisa mengampuni dosa kita 70 tahun. Jadi bagaimana kalau kita bisa mengucapkan istighfar 100 kali? Jadi yang perlu diulang adalah bacaan yang dimaksud itu adalah bacaan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi yang dihasankan oleh Al-Albani.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi dari Al-Agrar Al-Muzani yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk sering beristighfar, membaca astagfirullah dan bertobat. Dalam hadis beliau menyebutkan bahwa beliau sendiri beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Terus menerus beristighfar dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang tidak disengaja. Semoga amalan ini memotivasi umat muslim untuk rajin bertaubat dan mengingat Allah. Lalu amalan yang kedua yaitu membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya, maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya mengucapkan kalimat-kalimat tasbih ini sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Lalu amalan yang ketiga adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang kita kenal sebagai hauqalah ini merupakan zikir yang sudah sangat familiar di telinga dan ucapan kita. Biasanya kita mengucapkannya ketika mendengar azan, setelah menunaikan sholat, atau saat terpukau dengan sesuatu yang menakjubkan, yang artinya adalah bahwa segala sesuatu tidak akan berdaya upaya dan kuat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kekuatan dan usaha kita sendiri tidak akan cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau ku beritahu tentang salah satu tabungan surgawi? Kemudian Abdullah bin Qais menjawab, tentu ya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari. Makna yang terkandung dalam kalimat ini sangat mendalam. Dalam segala hal, termasuk pencapaian dan perubahan kondisi yang lebih baik, kita harus mengandalkan kehendak Allah dan pertolongannya. Tidak ada dukun, jin, benda bertuah, atau kekuatan manusia yang dapat memberikan bantuan sejati. Jadi hanya dengan bergantung pada Allah, kita akan menemukan jalan yang benar dan keberhasilan yang hakiki. Makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah bahwa tercapainya sesuatu, perubahan kondisi itu menjadi lebih baik semata-mata karena kehendak Allah dan pertolongan darinya. Lalu amalan yang keempat adalah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini termasuk amalan 1 menit yang dapat menghapus dosa 100 tahun. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada beberapa kalimat pengikut
yang tidak akan merugikan orang yang mengucapkannya atau melakukannya di akhir setiap sholat wajib, yaitu 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kelima adalah membaca sholawat Nabi. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Ya, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang keenam yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ya, barang siapa yang mau mendapatkan istana di surga, ternyata caranya cukup mudah. Dengan keyakinan Anda membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, insya Allah akan dibangunkan istana Mekah di surga. Seperti tercantum dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ya, sifat hadis ini hasan, ya, dari Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini hasan. Kemudian amalan yang ketujuh adalah menyambung silaturahim kepada orang tua dan keluarga. Ya, sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, bahwa dengan bersilaturahim selain berpahala juga akan memanjangkan umur dan menambah rezeki. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Jadi demikian penjelasan amalan 1 menit yang dapat menghapus dosa 100 tahun. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.